Kehidupan ekstraterestrial didefinisikan sebagai kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Keberadaan kehidupan di luar planet ini masih sebatas teori, dan perkiraan-perkiraan mengenai kehidupan tersebut masih terus dicetuskan hingga saat ini. Kamu semua pasti tidak asing dengan alien, makhluk yang tidak berasal dari bumi. Tapi, apakah kamu yakin keberadaan alien itu nyata? Sejauh ini, para ilmuwan belum menemukan bukti pasti mengenai keberadaan alien. Namun, di alam semesta yang sangat besar dan berusia lebih dari 13,8 miliar tahun, dipercaya tidak hanya bumi yang menjadi rumah untuk makhluk hidup. Cerita mengenai alien dan konspirasi-konspirasi gila bertebar dengan luas di media, bahkan digambarkan dan menjadi cerita berbentuk kartun atau komik dengan wujud yang belum pasti. Norman, seorang bocah penggila konspirasi alien, akan membuktikan pada kita mengenai keberadaan mereka menggunakan penelitian ilmiahnya. Speak from the heart. Jauh di galaksi yang berbeda, ada 3 alien anggota penjaga perdamaian galaksi bernama Gus, Sophie, dan pemimpin mereka, Max, sedang menjalankan rencana guna mengalahkan musuh mereka, Zoltar, dengan cara memasang alat penghancur ke pesawatnya, lalu pergi meninggalkan pesawat tersebut melalui lubang cacing dan menghilang tanpa jejak. Sophie berhasil tiba tepat waktu. Beberapa saat sebelum Zoltar menembakkan laser untuk menghancurkan salah satu planet, Sophie berhasil menghancurkan senjata pesawatnya. Naas, aksi mereka berhasil diketahui oleh Zoltar. Ia bersama pasukannya mulai mengejar dan terus menembakkan laser ke arah pesawat Max. Dengan keadaan panik dan persenjataan yang kurang memadai, Sophie hanya bisa melawan Zoltar menggunakan puing meteorit di sekitar pesawat mereka. Buruknya lagi, lubang cacing yang menjadi jalan kabur mereka tidak kunjung muncul. Hal tersebut pun membuat Max terpaksa kabur melalui lubang cacing lain yang mengarah langsung ke sekitaran planet bumi. Sementara itu, di bumi, kita diperlihatkan dengan Norman yang baru sampai sekolah dan langsung diganggu oleh bocah sok jago. Beruntung Alejandro, Charlene, dan Frankie berhasil membelanya. Dari langit terlihat pesawat alien terus jatuh mengarah tepat ke atas Norman dan kawan-kawan. Akan tetapi saat pesawat mereka jatuh, rupanya ukuran pesawat tersebut hanyalah seukuran 1 butir beras. Para alien di dalamnya berhasil selamat masuk ke dalam minuman milik Norman. Tidak lama kemudian, Zoltar dan pasukannya tiba. Mereka nampak kesal karena tidak bisa menemukan keberadaan para alien penjaga perdamaian galaksi. Zoltar kemudian memiliki ide akan mengendalikan pikiran ibu kepala sekolah untuk membangun alat komunikasi dan mencari keberadaan alien penjaga perdamaian. Sementara itu, alien penjaga perdamaian terus menelusuri setiap bagian tubuh Norman, melewati sel darah hingga sampai ke inti pikiran di dalam otak Norman. Di sini, Gus membimbing Sophie dan Max mengambil energi untuk pesawat mereka dari syaraf otak Norman. Namun, hal tersebut sangat berdampak pada tubuhnya dan membuat Norman melakukan berbagai hal tak wajar. Kebetulan hari ini Norman bersama ketiga temannya berada dalam satu kelompok untuk mengerjakan proyek sains. Karena melihat gelagat Norman yang tidak wajar, guru pun mempersilahkan Norman dan kawan-kawan sebagai kelompok pertama untuk mempresentasikan tugas mereka. Secara tiba-tiba, aktivitas para alien penjaga perdamaian di dalam otak Norman terdengar dan mereka juga bisa mengendalikan seluruh tubuh Norman. Merasa aneh dengan kondisi tubuhnya, Norman seketika menjadi panik ketakutan, lalu pergi menuju toilet sekolah. Di sini, Norman menyadari kalau ada beberapa makhluk asing di dalam kepalanya.
Mereka pun saling memperkenalkan diri dan mengaku kalau keberadaannya di dalam kepala Norman bukanlah disengaja. Norman pun berpikiran segala konspirasi alien yang Norman cari dan ia pelajari akhirnya membuahkan hasil. Dan alien-alien tersebut berada di dalam kepalanya sendiri. Tidak lama kemudian guru datang menegur Norman karena terlalu lama keluar kelas dan berada di dalam toilet perempuan. Beliau pun meminta Norman untuk mendatangi ruang kepala sekolah dan menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Excuse me, Miss Withering. Setelah bertemu dengan ibu kepala sekolah, alien penjaga perdamaian menyadari tingkah aneh pada beliau. Setelah berbincang-bincang, mereka akhirnya menyadari kalau Zoltar ada di dalam pikiran ibu kepala sekolah. Begitupun dengan Zoltar yang juga mengetahui jika alien penjaga perdamaian berada di dalam kepala Norman. Kemudian Zoltar mengendalikan pikiran guru lain untuk membantunya menangkap Norman. Halo Cinephile, kalian udah tahu belum sama produk baju tutors milik Movie Rastis? Nah, buat yang belum tahu, kita mau mempromosikan nih. Kebetulan baru banget rilis loh, masih anget. Buat kamu yang udah tahu, kami mau mengingatkan lagi ya. Siapa tahu bingung mau pesan di mana. Nah, kamu bisa langsung pesan dari Shopee, yang pasti membuat kamu nyaman saat melakukan kegiatan indoor maupun outdoor. Apalagi desain tutor sudah sangat cocok buat kamu yang bangga dan ingin tampil istimewa dengan budaya Indonesia. Untuk link pembelian kami taruh di kolom komentar dengan pinnya. Terima kasih. Sophie coba mengambil alih pikiran dan tubuh Norman untuk kabur dari kejaran mereka, disusul oleh Charlene yang datang menjemputnya. Tidak menyerah begitu saja, Zoltar mengutus antek-anteknya untuk menangkap Norman. Dalam pengejaran, Norman menjelaskan pada Charlene kalau saat ini ada 3 alien penjaga perdamaian galaksi yang tidak sengaja masuk ke dalam pikirannya. Mereka memiliki musuh bebuyutan bernama Zoltar yang saat ini sedang mengendalikan pikiran para guru. Zoltar sendiri ingin mendominasi seluruh antariksa serta menghancurkan semua planet di dalamnya. Dan tugas alien penjaga perdamaian galaksi hadir demi mengalahkannya. Max meminta bantuan Norman untuk memusnahkan Zoltar serta pasukannya demi mencegah kehancuran bumi. Kegagalan mereka membuat Zoltar geram. Dia menggunakan kekuasaan ibu kepala sekolah untuk meliburkan sekolah lebih awal, membuat alat komunikasi menggunakan teknologi manusia, lalu memanggil seluruh pasukannya datang ke bumi. Melihat kejanggalan para guru membuat Alejandro dan Frankie melaporkan hal tersebut kepada Charlene yang saat ini masih berusaha kabur membawa Norman. Charlene meminta Alejandro dan Frankie bertemu di toko komik yang mana pemiliknya merupakan penggila konspirasi alien. Put these on. Tidak lama kemudian Alejandro dan Frankie pun tiba. Mereka memberitahu jika saat ini para guru sedang mengumpulkan beberapa batang besi. Melihat aktivitas mereka, Max langsung menyadari kalau Zoltar berusaha membuat kontak dengan pasukannya. Sophie pun kemudian meminta Norman dan kawan-kawan kembali ke sekolah demi mencegah usaha tersebut. You've always been there for me in any of my crazy ideas. Malam harinya, Norman dan kawan-kawan tiba di sekolah. Mereka mendapati para guru mengumpulkan berbagai benda dan mengumpulkannya di suatu tempat. Bermodalkan flash dari handphone, mereka mulai menelusuri setiap koridor dan mencari tempat Zoltar berada. Naas gelagat mereka berhasil diketahui oleh guru. Norman dan Frankie terpaksa berpisah dari Charlene dan Alejandro. Mereka bersembunyi di ruang pengawas dan mendapati seorang guru mengarah ke Norman. Lalu Charlene membimbing Norman melalui handphone guna menghindari kejaran. Zoltar menyadari keberadaan mereka, tetapi ia memilih untuk fokus membuat alat pemancar komunikasi yang ternyata berada di dalam ruang olahraga.
Max dan Sophie menyadari bencana besar jika Zoltart berhasil menghubungi jutaan armadanya, yang mana seluruh pasukan Zoltart akan mendatangi bumi lalu mengendalikan pikiran manusia sesuka hatinya. Frankie dibantu Gus coba meretas jaringan pemancar Zoltart dan menghancurkannya menggunakan virus. Dari belakang, tiba-tiba salah satu guru datang menangkap Norman. Max kemudian coba mengendalikan tubuh Norman, tetapi kekuatan fisiknya begitu lemah hingga Norman tidak bisa melawan sama sekali. The soul. Zoltart serta-merta membeberkan rencana jahatnya ke hadapan alien penjaga perdamaian. Ia juga berencana mengirim prajuritnya ke dalam kepala Norman untuk mengalahkan mereka dan mengendalikan pikiran Norman. Beberapa bot droid berhasil menerobos masuk pesawat alien penjaga perdamaian. Sophie dan Max berusaha keras menahan selagi Gus mencari kelemahan pada sistemnya. Dari dalam bot droid, Gus juga berhasil menemukan sumber energi yang bisa mereka gunakan untuk mengisi tenaga pesawat ini. Di lain sisi, salah satu guru berhasil mengetahui keberadaan Charlene dan Alejandro di dalam ruang pengawas. Beruntung, Charlene berhasil mengelabuhinya dan kembali melarikan diri menuju ruang peralatan yang tidak disangka-sangka mereka menemukan keberadaan bocah so jago sedang bersembunyi dengan penuh rasa takut. Tiba-tiba Alejandro memiliki ide konyol. Dia berencana akan menakut-nakuti para alien jahat menggunakan kostum dan beberapa senjata palsu dari ruangan ini. What? Diam-diam Frankie menaiki atap sekolah dan mendekati alat pemancar komunikasi. Selagi pandangan Zoltart teralihkan oleh Max dan beberapa prajuritnya di dalam pikiran Norman, Frankie berhasil mengupload virus ciptaannya ke dalam sistem pemancar Zoltart. Di waktu yang bersamaan, Charlene menggunakan kostum kesatrianya datang dari balik tirai panggung. Alejandro mengaburkan pandangan mereka menggunakan mesin asap. Disusul Charlene mengurung kepala Zoltart dengan topeng kesatrianya. Mereka berhasil mengacaukan Zoltart dan memberikan kesempatan pada Norman untuk menekan tombol confirm pada virus di ponsel Frankie guna menggagalkan sinyal pemancar. Upaya Norman berhasil menggagalkan transmisi sinyal serta menonaktifkan seluruh armada bot droid Zoltart termasuk yang ada di bumi. Kini tersisa Zoltart seekor diri. Norman dan kawan-kawan berencana agar tetap menahan Zoltart di dalam pikiran ibu kepala sekolah, lalu melaporkan seluruh kejadian barusan ke pihak kepolisian setempat. Norman memberikan keterangan jika semua kehancuran adalah ulah dari ibu kepala sekolah yang belakangan ini mendapat tekanan dalam hidup hingga membuatnya menggila sampai-sampai menghancurkan sekolahnya sendiri. Pada akhirnya, Norman dan kawan-kawan berhasil membantu alien penjaga kedamaian galaksi serta menjadi pahlawan di balik layar. Para alien menyatakan umat manusia belum siap menerima tentang keberadaan mereka. Mungkin itu juga cuy, alasan alien tidak menunjukkan keberadaan pasti mereka pada kita hingga saat ini. Namun terlepas dari ada atau tidaknya alien, semua kembali pada kepercayaan kita masing-masing. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain. Di saat kita diberi kepercayaan oleh seseorang, kita pun harus percaya pada mereka. Itu semua bukan tentang jarak, tetapi lebih tentang bagaimana kita saling memberi dan menjaga kepercayaan.